Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berbakti. Saudara-saudaraku Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya kasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Minggu pagi hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing karena gereja kita masih dalam proses renovasi besar-besaran gedung gereja kita. Karena itu mari kita siapkan hati saat kita akan sebentar lagi menerima pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus menyiapkan hati kami semuanya, pikiran, jiwa, roh kami, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, kami semuanya dapat menerimanya, memahaminya, mempercayainya, bahkan bertekad untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Pakai hamba-Mu dan berkati pemberitaan firman ini sampai selesai nanti. Demi nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Judul khotbah saya pada hari ini adalah mengantisipasi penyesatan. Mengantisipasi penyesatan. Kita bisa baca dari Matius pasal 24. Itu perikopnya cukup panjang, tapi jemaat bisa baca penekanannya pada ayat ke-4, ke-5, ke-11, dan yang ke-24. Saudara, saya akan memulai khotbah saya dengan mengajak kita membaca ayat ke-24 saja. Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bapak Ibu Saudara, kita Gereja Tuhan Kekristenan harus selalu siap, sedia dalam mengantisipasi segala penyesatan yang ada. Tapi saudara, dunia kita ini, di mana kita hidup, di mana kita tinggal, itu adalah dunia yang penuh dengan penyesatan, penuh dengan praktek-praktek penyesatan, menyesatkan dan ada disesatkan, penuh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, informasi-informasi yang menyesatkan, juga pandangan-pandangan yang menyesatkan, saudara. Ada yang menyesatkan, ada disesatkan. Yang menyesatkan pasti sangat jahat, karena korbannya yang disesatkan itu pasti akan mengalami kerugian dan bahkan akibat-akibat yang lebih fatal lagi. Bapak Saudara, dunia memang penuh dengan penyesatan, dan itu dimulai penyesatan yang atas manusia khususnya, saudara. Saya tidak berbicara penyesatan terhadap makhluk-makhluk yang lain, tapi mari kita melihat fokus
melihat penyesatan yang dialami oleh manusia. Karena sejak awal mula manusia, ketika dia ditempatkan oleh Tuhan Allah di Taman Eden, segera penyesatan itu datang, saudara. Jadi sejak mulanya manusia sudah disesatkan, menjadi korban penyesatan, dan mengalami kerugian. Bukan hanya Adam dan Hawa sebagai pasangan manusia yang diciptakan pada pertama kalinya, tapi pada seluruh anak cucunya berada dalam kesesatan, selalu menerima kesesatan, dan hidup dalam suasana dunia yang penuh penyesatan dan kesesatan ini, saudara. Saudara, mengapa dunia penuh dengan penyesatan? Dan sekali lagi saya ingin fokus pada penyesatan kepada manusia, tapi bukan penyesatan untuk hal-hal yang lain, karena itu ada yang mengurusi, dan itu yang mengurusi banyak. Kita semuanya bisa mengatasinya. Untuk penyesatan misalnya sesat jalan menuju ke sana, tapi tersesat sehingga nggak sampai ke sana, malah menuju ke tujuan yang lain. Itu sesat jalan, sesat pikir, sesat paham. Itu masih bisa gampang diluruskan, dan banyak orang yang bisa menolong meluruskannya. Tetapi saudara, penyesatan yang ingin saya bahas pada hari ini adalah penyesatan iman. Dan itu fatal sekali akibatnya. Itu masalah yang sangat krusial, yang sangat vital bagi kehidupan kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Jadi sejak zaman dulu manusia sudah menjadi korban penyesatan dan hidup di dalam kesesatan. Saudara, mengapa? Mengapa dunia ini yang kita tinggali ini ada selalu ada penyesatan, praktek-praktek penyesatan, ada kesesatan, dan sedang dalam kesesatan juga memakan banyak korban dari penyesatan itu. Saudara, mengapa penyesatan ada? Saudara, penyesatan ada itu karena yang pertama, ada sih yang menyesatkan. Jadi si penyesat utama, si penyesat besar, atau mbahnya penyesat, nenek moyangnya penyesat, itu adalah iblis sendiri, saudara. Jadi yang menyesatkan pertama-tama kali adalah iblis yang menyesatkan manusia. Karena iblis sendiri pada dasarnya sedang berada dalam kesesatan. Dirinya sendiri. Tidak ada yang menyesatkan iblis, tapi mereka menyesatkan dirinya sendiri. Memilih jalan yang sesat, dan kemudian ketika dihukum Tuhan, iblis tidak bisa melawan Tuhan lagi. Saudara, iblis itu memang pekerjaannya memberontak pada Tuhan, melawan Tuhan, ingin menyaingi Tuhan, ingin merampas segala kemuliaan Tuhan, tapi gagal, dan dia dihukum, dilempar dari hadirat Tuhan, dan kemudian dia berada di angkasa, di antara surga dan bumi, saudara. Dan ketika dia berada di tengah-tengah surga dan bumi ini, pertama yang menjadi korban dari penyesatannya adalah Adam dan Hawa, saudara. Ya, jadi sejak mula pertama kali ada manusia masih berjumlah 2 orang di muka bumi ini. Iblis sudah datang dan menjumpai dia, tujuannya untuk menyesatkan, saudara. Sesat. Allah maunya begini untuk Adam dan Hawa, tapi iblis menipu, merayu, memanipulasi, dan kemudian akibatnya manusia tersesat. Manusia semestinya diproyeksikan Allah, dirancang Allah untuk
hidup dalam kebahagiaan di Taman Eden. Tapi karena disesatkan oleh iblis dan tertipu, dan kemudian menjadi korban penyesatan, akhirnya dia terusir dari Taman Eden, tersesat dari tujuan Allah, tidak taat kepada Allah, taat kepada iblis. Ini penyesatan, saudara. Kalau manusia sudah tidak taat pada Allah, dia sedang tersesat, dan yang menyesatkan adalah iblis. Karena iblis tidak sanggup, tidak kuasa, dan tidak mungkin bisa melawan Tuhan. Yang dilawan, yang jadi sasaran tembaknya adalah manusia ciptaan Tuhan, yang digambar serupa dan segambar Tuhan sendiri itu. Saudara, ada penyesat, kenapa? Karena ada penyesatan, karena ada yang menyesatkan. Dan si penyesat utama dari segala kesesatan itu adalah iblis. Biang keladinya, dalangnya itu adalah iblis sendiri. Ya, yang disesatkan, kemudian manusia yang disesatkan itu menyesatkan juga akhirnya kepada manusia yang lainnya. Saudara, ini siklusnya. Manusia disesatkan oleh iblis, tapi manusia menyesatkan yang lain. Ya. Terus korban penyesatan itu juga sedang berada dalam kesesatan, kemudian menyesatkan yang lain lagi juga. Sehingga terus-menerus terjadi penyesatan dan kesesatan. Korban-korban kesesatan atau penyesatan itu terus-menerus berjatuhan hari lepas hari oleh ulah sang penyesat, baik dari iblis langsung, atau dari para setan, atau dari iblis memakai orang lain, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, atau dari kalangan umat Tuhan sendiri, atau dari eksternal, dari luar umat Tuhan sendiri. Iblis bisa memakai apa saja untuk mengadakan penyesatan, menyesatkan, disesatkan. Dan orang-orang yang sampai hari ini getol menyesatkan orang itu, sesungguhnya dirinya sendiri sedang disesatkan oleh iblis, berada dalam kesesatan yang fatal, kemudian dia menyesatkan orang lain lagi, menyesatkan orang lain lagi. Nah, saudara, kenapa ada penyesatan di dunia ini? Karena yang pertama ada penyesat, yaitu iblis. Terus yang kedua, yang disesatkan itu manusia itu menyesatkan orang lain, baik dari internal kelompok umat Tuhan yang menjadi korban penyesatan itu. Akhirnya juga penyesatan itu datangnya juga dari luar umat Tuhan, ya. Dan itu berlangsung terus menerus sejak awal mula manusia ada, karena iblis sudah ada, saudara, sampai akhir zaman ini, sampai iblis dihukum pada saat penghukuman nanti, penyesatan baru akan berhenti. Saudara, berlangsung terus sampai dengan saat penghakiman terakhir, saudara. Dan celakanya, saudara, pelakunya itu, saudara, adalah pribadi-pribadi yang sangat celaka, akan sangat dimurkai Allah, akan sangat dihukum Allah pada waktunya. Jadi para penyesat, sang penyesat utama iblis dan para setan yang hari demi hari terus menggodai, mencobai, menyesatkan manusia, dan orang-orang yang dipakai iblis untuk menyesatkan orang lain juga itu adalah manusia yang sangat celaka. Ada hukuman yang akan dijatuhkan kepada para penyesat seperti itu. Misalnya, mari kita lihat, saudara, Matius pasal 18 ayat 6 dan 7. Matius pasal 18 ayat 6 dan 7. Begini bunyinya. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan
ikatan kepada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Ini khususnya ayat 7, saudara. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah dunia atas penyesatan yang ada, dan celakalah orang yang mengadakannya. Artinya orang begini akan dicelakakan oleh Allah, akan dihukum dan dimurkai oleh Tuhan. Dan hukumannya pasti berat, saudara. Jadi para penyesat adalah, kalau itu manusia, dia adalah manusia yang celaka. Kalau iblis, jelas iblis pasti celaka pada akhirnya. Sekarang dia masih bisa merajalela, tapi pada saat penghakiman terakhir nanti, dia akan mengalami kecelakaan yang paling fatal, dan diikuti oleh manusia-manusia yang disesatkan dan yang menyesatkan. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus mewaspadai penyesatan ini, praktek-praktek penyesatan yang ada. Sebagai orang percaya, kita harus mengantisipasi segala manuver-manuver yang dilancarkan oleh orang-orang, baik dari internal, asalnya dari internal gereja sendiri maupun dari luar gereja, saudara. Karena itu selalu pasti akan terus berlangsung, ya. Yang menyesatkan celaka, tapi juga yang menyesatkan itu celaka. Kalau tidak bertobat, yang disesatkan itu celaka. Yang menyesatkan pun kalau dia masih berupa manusia, berwujud manusia, artinya bukan iblis sendiri, setan-setan, manusia yang menyesatkan, yang disesatkan ini masih punya kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya, mereka para penyesat dan korban kesesatan itu, kalau tidak bertobat karena mereka sedang tersesat dan menyesatkan, maka mereka akan mengalami kecelakaan pada akhir hidupnya, kecelakaan yang kekal, saudara. Jadi celaka yang melakukannya, celaka yang menyesatkan, tapi juga celaka yang disesatkan korbannya. Bahkan dalam ayat tadi yang saya baca pertama kali di awal khotbah saya tadi, dikatakan sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bahkan orang pilihan Allah, pilihan Kristus, orang Kristen yang baik, yang kuat, yang dianggap mungkin dia orang yang sangat rohani, ya, religius. Kalau tidak waspada, orang-orang pilihan itu, ya, bisa juga disesatkan. Jadi ini sungguh-sungguh serius, harus diantisipasi, diwaspadai, dan kita tidak boleh terlena. Karena ini penting, ini menyangkut masa depan kita, masa depan kekal kita. Bukan di bumi ini. Bumi akan kita tinggalkan, bumi akan lenyap, berakhir. Tapi kita memasuki dimensi kekekalan, bahagia selamanya di surga, ya, atau celaka selamanya di neraka, ya. Penyesat dan disesatkan yang tidak bertobat masuknya ke neraka, ya. Karena itu kita yang sudah terima Tuhan Yesus, umat Kristus, pengikutnya, muridnya, itu harus mewaspadai, punya sikap antisipatif senantiasa, supaya tidak menjadi korban penyesatan. Dan kalau kita tersesat, artinya kita menyimpang dari iman Kristus, saudara, maka kita termasuk orang-orang celaka. Karena itu, mari kita mewaspadai sungguh-sungguh, saudara.
uh, penyesatan dan kesesatan yang ada di muka bumi yang terus akan mengancam kita hari lepas hari. Dan kesesatan yang paling celaka itu adalah kesesatan iman kita. Ya, iman kita. Sesat yang lain itu saya katakan tadi itu gampang Pak. Ya, itu mudah, itu bisa diatasi bersama-sama. Tapi kesesatan yang paling mencelakakan adalah ketika manusia itu menolak Yesus Kristus. Ini kesesatan yang paling fatal, yang paling bodoh, yang paling dungu. Jadi, kalau manusia sudah menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ini adalah kesesatan yang paling mencelakakan, saudara, yang akan membawanya ke neraka. Mudah-mudahan orang percaya pada Tuhan Yesus semakin hari semakin banyak, semakin bertambah-tambah, sehingga semakin banyak orang yang tadinya di dalam kesesatan kemudian mendapat pencerahan, bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Bersama-sama kita yang terus konsisten percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kesesatan yang paling fatal, yang paling mencelakakan itu kesesatan ketika manusia menolak Kristus. Ketika manusia berpaling dari Tuhan, mengabaikan Tuhan, membenci Yesus, apalagi melawan Yesus Kristus. Itu kesesatan yang paling mengerikan, saudara. Dan ini terus-menerus dilancarkan oleh para penyesat itu. Sasarannya ya kepada pengikut Kristus, pada kita semuanya, orang Kristen ini. Kekristenan itu selalu menjadi incaran, sasaran empuk, sasaran tembak dari praktek-praktek penyesatan yang ada di muka bumi ini, saudara. Ya, caranya bagaimana mereka menyesatkan orang Kristen atau umat Tuhan atau pengikut Kristus? Caranya, saudara, dengan mengindoktrinasi, memutarbalikan fakta, dengan mencekoi orang-orang Kristen itu dengan pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman yang tidak sehat, dengan konsep-konsep teologi yang tidak bertanggung jawab, dengan pandangan-pandangan tentang Kristus yang sama sekali tidak alkitabiah, yang mengada-ada, yang aneh-aneh, dan itu bagi orang Kristen yang kuat mungkin bisa menangkalnya, menghindarinya, bahkan melawannya, bahkan kembali untuk mentobatkan orang-orang yang menyesatkan itu. Tapi kebanyakan orang Kristen kan lebih banyak yang lemah ketimbang orang Kristen yang kuat imannya, saudara. Nah, orang Kristen yang pada umumnya imannya tidak sungguh-sungguh kuat itu menjadi sasaran tembak dari para penyesat yang terus bergentayangan di muka bumi ini sampai pada akhir hari penghakiman nanti, saudara. Misalnya contoh-contoh penyesatannya itu begini, saudara. Ya, ini penyesatan ini contoh-contoh saja, dan masih banyak macam-macam versi-versi penyesatan yang muncul dari dulu sampai sekarang, sampai terusnya akan muncul berulang-ulang, ya. Yang lama, penyesatannya lama, bahan-bahan penyesatan, materi penyesatan lama itu dalam sepanjang sejarah manusia akan muncul kembali, hilang, muncul kembali. Dan sampai hari ini, sampai nanti terus akan ada materi-materi, bahan-bahan untuk menyesatkan orang, terutama adalah pandangan yang sesat tentang Tuhan kita Yesus itu. Misalnya apa? Misalnya Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Itu jelas pandangan yang sesat. Itu jelas pandangan yang tidak alkitabiah. Itu jelas pandangan yang mengada-ada, tampaknya logis, tampaknya masuk akal, tapi harus kita tolak. Anda dan saya orang Kristen jangan sampai dicekoki, diindoktrinasi oleh pandangan yang lain, oleh para penyesat. Karena kalau kita sampai termakan kesesatan itu,
kita akan meluk ketuhanan keilahian Yesus. Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Ini pokok-pokok penyesatan mereka, saudara. Poin-poin penyesatan mereka yang terus dihembus-hembuskan kepada kekristenan, kepada umat Tuhan. Ya. Yesus bukan Allah, bukan Tuhan, tapi dia manusia biasa, dia nabi biasa saja. Sejak sudah lama konsep ini terus berlangsung beredar, sengaja dipublish ke publik, saudara, supaya umat Kristen khususnya bingung, goncang imannya, dan kemudian meninggalkan Kristus. Itu tujuannya. Jadi Bapak Saudara, Yesus itu bukan Tuhan kata para penyesat itu. Dia hanya manusia biasa, dia hanya nabi biasa, dia hanya ciptaan biasa saja. Bahkan ada kelompok Kristen yang percaya Yesus itu bukan Tuhan, saudara. Yesus itu ciptaan saja, ciptaan yang unggul memang. Ya. Kelompok yang menamakan dirinya Kristen ini aneh, ya. Dan oleh orang-orang Kristen sedunia yang memegang ajaran yang benar tentang Tuhan Yesus, tentang Kristologi, saudara, mereka dianggap kelompok yang sesat. Tapi sekarang bertumbuh di mana-mana, termasuk di Palangkaraya ini. Saya sedih, tapi faktanya memang demikian. Bapak saudara, Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa saja, Yesus hanya biasa, dia hanya ciptaan saja, dia tidak disalibkan, dia tidak mati, ya, tapi langsung diangkat ke surga. Ya, padahal macam itu ada, saudara. Ini jelas-jelas bukan pandangan Alkitabiah, ini bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Padahal kematian Yesus itu adalah sangat historis, ya. Itu fakta sejarah. Kebangkitannya juga fakta sejarah. Kenaikannya juga adalah realitas yang historis, saudara. Ya. Tuhan Yesus sendiri ngomong berkali-kali, saudara, misalnya dalam Matius pasal 20, ini pemberitaan Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri sebelum dia disalib, sebelum dia menyerahkan diri, saudara, ya, sebelum dia mati. Dia ngomong sebelum itu berkali-kali, dan ini pemberitaan yang ketiga, saudara. Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Ini Matius pasal 20 ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Tuhan Yesus sendiri sebelum kematiannya dia tersalib, dia sudah katakan dengan jelas akan diserahkan pada imam-imam dan ahli Taurat, dan kemudian diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, orang-orang Roma yang kemudian menjatuhkan hukuman, mengolok-olok dan menyalibkannya. Dikatakan jelas, Tuhan Yesus katakan sendiri, supaya ia diolok-olokkan, disesat, dan disalibkan. Dan itu betul adanya terjadi omongan Tuhan Yesus, firman Yesus sebelum itu pemberitahuannya itu ya dan amin. Apa yang dikatakannya benar terjadi. Tapi orang kemudian, sekarang kemudian muncul dan mereka mengatakan bahwa Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, Yesus langsung diangkat ke surga. Saudara,
Ini penyesatan. Dan Anda jangan termakan oleh penyesatan semacam ini. Anda nanti akan kehilangan keselamatan Anda. Karena Anda akan menjadi orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, Yesus yang kita sembah, yang kita percayai itu adalah Tuhan sendiri. Dan dia berinkarnasi menjadi manusia untuk mati. Supaya bisa mati, kemanusiaannya mati. Tapi keilahiannya tetap, karena Allah tidak akan mati. Keadaannya sebagai manusia mati, tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Ini artinya dia bukan manusia biasa saja. Dan dia naik ke surga. Nah, saudara, itu kesesatan yang terus dihembus-hembuskan sampai hari ini, sampai seterusnya, saudara. Ya, dan ada yang mengatakan juga, ada yang terus menyembur-nyemburkan penyesatan. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, manusia biasa. Dia baru menjadi Tuhan atau baru dilatih menjadi Tuhan itu pada tahun 325 Masehi di Konsili Nicea. Ini penyesatan yang menggelikan. Orang semacam ini nggak ngerti sejarah, tapi sok tahu, sok pinter. Konsili Nicea itu hanya merumuskan pokok-pokok iman Kristiani, terutama kepada Kristus. Ya, saudara. Tapi sebelum itu umat Kristen dan Alkitab sebelum itu sudah mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya. Jadi penyesatan tentang keilahian Yesus, ketuhanan Yesus ini ya memang yang terus gencar akan dilancarkan oleh para penyesat, baik yang berasal dari internal gereja sendiri, para nabi palsu, para mesias palsu, maupun dari pihak-pihak di luar kekristenan. Saudara, kemudian ada penyesat yang lain yang lucu, yang menggelikan. Dikatakan bahwa Yesus itu menikah, bahkan menikahi banyak wanita. Itu menggelikan. Itu menjengkelkan, saudara. Tapi itu ada, saudara. Dan dikatakan juga Tuhan Yesus itu adalah ketuhanan Yesus itu adalah produk teologi Paulus saja. Ya. Ini mengerikan. Ya. Ini menggelikan. Ini sungguh-sungguh dagelan yang sama sekali tidak lucu, saudara. Ya, penyesatan akan ada. Orang-orang yang tidak kuat imannya, yang tidak sungguh-sungguh memahami, yang tidak sungguh-sungguh hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengakar pada firman Kristus, imannya tidak kuat, akan menjadi korban penyesatan. Dan dia akan berpaling dari iman dari Yesus. Dia akan murtad, dan itu mengerikan. Saya berharap sekalipun pasti ada orang Kristen yang murtad karena disesatkan, karena korban penyesatan, tapi pada waktunya nanti dia akan bertobat. Kalau tidak, dia akan kehilangan keselamatan selamanya. Karena tinggalkan Yesus, tolak Yesus, apalagi melawan Yesus, maka dia akan kehilangan keselamatan dan hidup yang kekal di surga. Ini jauh lebih penting ketimbang apapun yang Anda punya di bumi ini. Anda punya segalanya di bumi, tetapi kalau Anda tertolak masuk surga dan Anda nyemplung ke neraka, apa untungnya? Tuhan Yesus sudah memberikan warning. Apa untungnya memiliki semua kekayaan dunia ini, tapi kalau jiwanya binasa, kalau dia tidak akhirnya berada di rumah Bapa bersama orang-orang beriman dan bersama Tuhan Yesus sendiri. Saudara, apa untungnya? Dan ini perkara serius. Ya. Anda boleh memiliki segala hal di bumi ini,
Tapi kalau Anda tidak memiliki Kristus, kalau Anda meninggalkan Kristus, Anda akan termasuk ke dalam orang-orang yang paling celaka di muka bumi, saudara. Ya, saudara. Terus kemudian ada penyesatan lain yang mengatakan bahwa Alkitab yang kita percayai, yang kita punya, yang kita pegang, yang kita rujuk selama ini, menjadi anutan kita selama ini, itu adalah sudah dipalsukan. Saudara, ini menggelikan. Mereka mengklaim bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan. Tapi yang maksud siapa, mereka nggak ngerti, nggak bisa membuktikan. Yang maksud siapa, kapan dipalsukannya, ayat-ayat mana yang dipalsukannya, ya, pada zaman apa dipalsukannya, dan yang aslinya mana. Kalau dia menuduh, mengklaim bahwa Alkitab kita palsu, mestinya dia harus, ini loh Alkitabnya benar, ya, saudara. Malah sekarang ada Alkitab kita palsu, Injil palsu, tetapi yang diagung-agungkan menjadi Injil yang benar. Ini penyesat itu selalu memutarbalikkan fakta, saudara. Iblis selalu begitu. Ingat, saudara, pola iblis selalu memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan firman untuk menyesatkan manusia. Dan ini dipakai oleh para penyesat sepanjang segala zaman. Ketika dia akan menyesatkan Adam, dia putarbalikkan firman Tuhan, saudara. Engkau tidak mati, tapi engkau akan jadi seperti Tuhan kalau makan buah ini. Padahal Tuhan berfirman, jangan makan buah ini. Yang lain bebas, silakan engkau makan. Tapi yang satu ini jangan. Karena ketika engkau makan, engkau akan mati. Ini firman Tuhan, tapi iblis menyesatkan, merayu, menipu. Penyesatkan selalu dengan penipuan. Itu cara menyesatkan orang itu memang dengan cara menipu, memutarbalikkan, memanipulasi. Dan ini terus akan berlaku terus dikerjakan, dilakukan terus praktek penipuan dalam rangka menyesatkan kita. Sedangkan umat percaya itu oleh para penyesat sepanjang segala zaman sampai hari penghakiman nanti. Ya, jadi tujuannya apa sih mereka menyesatkan orang Kristen? Tujuannya agar kita yang sudah percaya ini akhirnya tidak percaya lagi pada Tuhan Yesus, tidak menyembah lagi pada Tuhan Yesus, tidak taat lagi pada Tuhan Yesus, tidak menjadi pengikutnya lagi. Keluar dari kekristenan, keluar dari kasih karunia Kristus, tidak percaya Yesus lagi, tidak menyembah dan memuliakan namanya lagi. Dan tujuan rianya supaya kalau bisa, ketika kita tidak lagi percaya Yesus, kalau bisa ikut dia, ikut mereka, kelompok mereka, komunitas mereka. Ini tujuan para penyesat itu, saudara, supaya nggak percaya Yesus. Makanya Yesus diputarbalikkan sedemikian rupa, saudara. Kebenaran tentang Tuhan itu, fakta-fakta tentang Tuhan Yesus diputarbalikkan sedemikian rupa supaya kita nggak percaya lagi, nggak menyembahnya lagi, nggak menjadi pengikutnya lagi, dan mau ikut mereka. Ini loh, aku yang benar. Jadi saudara, itu sangat mengerikan. Ya, jadi supaya mereka ikut mereka, itu untuk kita. Tapi para penyesat ini kan punya kelompok, punya umat, punya pengikut, ya. Dengan menyesatkan kita seperti itu, mereka juga membentengi supaya umatnya sendiri tidak ikut Tuhan Yesus, ya. Jadi pengikut Tuhan Yesus akan selalu menjadi sasaran tembak penyesatan. Itu tujuan utamanya. Tetapi supaya membentengi umatnya sendiri, umat sang penyesat-penyesat ini, supaya tidak menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Yesus, ya. Nah, saudara, penyesatan akan ada, selalu ada, berlangsung terus sepanjang segala zaman sampai hari penghakiman terakhir nanti. Tetapi meskipun demikian, kendati demikian, apakah kekristenan tamat? Apakah kekristenan selesai? Apakah kekristenan berakhir? Nyatanya tidak, saudara. Kekristenan gerak lajunya tidak pernah bisa dihentikan oleh siapapun juga, apapun juga,
oleh penyesatan. Bagaimanapun juga penyesatan itu dilancarkan untuk menghancurkan kekristenan. Kekristenan terus melaju terus, akan terus bertambah-tambah. Semakin hari semakin banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, meskipun penyesatan terus berlangsung, saudara. Kekristenan tidak pernah mati, gereja terus akan bertumbuh, Yesus makin dimuliakan. Dan sekarang ini di bumi ini, pengikut Yesus itu jauh lebih besar ketimbang pengikut-pengikut yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan tidak pernah tamat, kekristenan tidak akan dikuasai maut, karena jemaat itu tidak pernah bisa dikuasai maut. Ini garansi dari Tuhan Yesus sendiri bahwa jemaatku alam maut tidak akan menguasainya. Ya, saudara. Tetapi saudara, meskipun kekristenan tidak tamat, tetapi punya efek negatif bagi orang-orang Kristen yang lemah. Bagi orang Kristen yang imannya tipis, itu mengkhawatirkan sekali, saudara. Itu rentan dari bahaya penyesatan. Itu sangat merugikan dan membahagiakan bagi pengikut Kristus yang masih lemah, dan juga bagi calon-calon pengikut Kristus yang sudah lama dengar Yesus, bahkan sudah mungkin memuji-muji menyanyikan Yesus, tapi sesungguhnya belum percaya Yesus 100%, artinya masih menjadi calon pengikut Yesus, ya. Mereka itu gampang sekali disesatkan karena mereka belum mengakar dalam firman Tuhan. Jadi karena itu ini memang harus ditangkal, ini memang harus diantisipasi, ini memang harus diwaspadai dan dihadapi bersama-sama. Caranya gimana? Antisipasinya bagaimana? Antisipasinya, gereja kita semuanya, umat Tuhan, harus sungguh-sungguh, semuanya harus mulai rajin kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, back to the Bible, ya, kembali pada firman Tuhan, karena dasar iman kita itu adalah Alkitab, saudara. Jadi mari kita semua orang Kristen, khususnya anggota Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya, mari kita mengakar dalam firman itu. Karena iman itu lahir dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita rajin hari demi hari, mari kita alokasikan waktu untuk firman Yesus. Anda bisa mengerjakan yang lainnya, tetapi jangan lewatkan, sediakan, alokasikan waktu untuk membaca firman, belajar firman, merenungkan firman. Dan Anda akan semakin kuat iman saudara, dan Anda tidak saja bisa menangkal penyesatan, tapi Anda nanti justru bisa menginjili mereka, justru bisa mencerai mereka, justru bisa membawa mereka ke dalam ajaran yang benar, saudara. Jadi mari kita sungguh-sungguh mulai serius hidup di dalam firman Tuhan, ya, belajar firman Tuhan, dan hidup sesuai firman Tuhan, berpikir, berniat, berperilaku sesuai firman Tuhan sepenuhnya. Dengan demikian kita tidak mudah sesatkan, tapi kita juga bisa membawa kembali orang yang sesat itu ke jalan yang benar. Kita bisa memenangkan mereka dari kesesatan mereka, dan mereka akhirnya mempunyai pemahaman yang benar. Karena kita kuat, kita tidak bisa disesatkan, tapi kita juga bahkan bisa membawa mereka kepada Kristus. Itu yang harus dilakukan oleh gereja, itu yang harus kita lakukan oleh semua orang Kristen, terutama para hamba Tuhan, untuk mengawal para jemaat domba-domba Allah yang dipercayakan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita menjadi umat yang siap sedia kapan saja, setiap saat, setiap waktu, menangkal dan mengantisipasi penyesatan yang ada di muka bumi ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas peringatan dari Tuhan bahwa di dunia ini penuh penyesatan, dan kami harus mewaspadai, karena kalau tidak kami bisa-bisa juga akan disesatkan, karena
sekiranya mungkin orang-orang pilihan Allah juga akan menjadi korban penyesatan itu. Tuhan, lindungi kami semuanya, bentengi kami, dan terus Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Insafkanlah, sadarkanlah kami akan firman Kristus, supaya kami tetap mengakar dalam firman itu, dan supaya kami terus beriman, dan kami tetap dalam genggaman kasih karunia Kristus, dan kami bahkan bisa menyelamatkan dunia yang terhilang, yang tersesat ini dari kesesatannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya ini seluruhnya, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati siang dan malam sampai selama-lamanya. Jemaat dikasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah, rahmat Tuhan Yesus, dan firman-Nya senantiasa akan melingkupi kita, dan juga kuat kuasa Roh Kudus akan menaungi kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.